Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi di podcast Humasa, Humas Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah di podcast Humasa ini hadir bersama-sama dengan saya di sini, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang saat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hadir juga pada kesempatan ini yang sebelumnya menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan pada saat ini telah menjadi Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai yang baru, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syahrul Yadi MSI. Assalamualaikum Bapak. Iya. Baik para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini senang sekali merupakan kebahagiaan bagi kami di sini di podcast Humasa karena pada kesempatan ini hadir bersama-sama dengan kami para kiai di sini. Alhamdulillah, kami baru saja melaksanakan kegiatan serah terima jabatan dan untuk itu kita akan mendengarkan bersama karena pada kesempatan ini Bapak Kepala Biro yang lama yang saat ini telah menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat alhamdulillah berkenan hadir. Untuk itu mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bapak mungkin seputar kesan dan pesan dari Bapak mantan Kepala Biro IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bu Irma. Rasanya belum lama juga saya melaksanakan kegiatan podcast seperti ini. Tepatnya 17 bulan yang lalu. Tentu di rentang waktu itu banyak kesan ya yang saya dapatkan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terutama kenapa? Karena tentu saya merasa berbahagia ketika menjadi kepala biro di sini. Alasannya pertama saya kembali ke kampus saya. Ini adalah kampus di mana saya mulai belajar pada tahun 86, lalu lulus menjadi dosen di sini dan bahkan kemudian karena tugas-tugas saya kurang lebih 17 tahun baru bisa kembali lagi ke kampus ini dengan jabatan sebagai kepala biro waktu itu. Dan bahkan sampai dengan hari ini pun saya masih ketua ikatan alumni dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Itu yang pertama, tentu saya tidak berpikir lagi bahwa ini akan ada mutasi lagi, tetapi apapun itu inilah menjadi konsekuensi logis bagi aparatur sipil negara, apalagi kalau kemudian kita diberi kepercayaan untuk mengemban jabatan eselon 2. Nah, selama di sini tentu karena saya kembali ke kampus dalam bertemu dengan kawan-kawan semua, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas selama di Biro Umum Administrasi Umum Akademik ini nyaris tidak punya kendala karena semua dapat dikomunikasikan secara baik dengan teman-teman. Yang kedua, tentu karena semua unsur pimpinan dan aparat di sini terutama di lingkup sekretariat biro itu adalah orang-orang yang memang sudah cukup berpengalaman, sudah berbeda di Kanwil kan bisa pindah kemana-mana, tapi itu hanya berputar di bagian umum, akademik, di perencanaan, begitu seterusnya, sehingga dari sisi penguasaan bidang tugas itu sudah sangat baik sekali, kecuali penyesuaian atas regulasi-regulasi yang baru. Tentu juga saya menyadari tidak banyak yang saya lakukan di sini, kecuali pada tugas-tugas tertentu yang kemudian ini menjadi bagian yang sudah terprogram. Jadi tidak ada kegiatan yang sifatnya spektakuler,
tapi kita tentu melaksanakan apa yang menjadi program mendukung visi misi dari lembaga, terutama program yang dicanangkan oleh Pak Rektor. Kita masih ada kegiatan yang terus diperjuangkan, terutama terkait dengan akselerasi percepatan alih status dari IAIN menuju UIN, yang sekarang tinggal menunggu pemenuhan persyaratan. Ada satu akreditasi dari program studi yang unggul. Nah, tentu apa peran kita di bagian Biro Administrasi Umum kami itu kita bisa mensupport dari aspek penganggaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih tentu menjadi harapan kita bersama. Selain itu tentu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan teman-teman yang ada di sini, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini menjadi ringan. Bahkan saya sangat berkeyakinan bahwa dengan kehadiran Bapak Kepala Biro yang baru, Pak Kiai Syahrul Yadi ini, tentu ini akan memberikan semangat dan amunisi baru bagi pelaksanaan tugas-tugas. Dan teman-teman di sini selalu siap untuk menunggu apa yang menjadi arahan, apa yang harus dilakukan, bekerja sama, saling mendukung, karena ini adalah satu keluarga besar yang ada di sini. Semua tidak ada misalnya ini dari mana, tapi semua lahir dari lingkungan kampus ini sendiri. Jadi satu arah, satu konsep dalam melaksanakan program-program. Sekali lagi tentu saya belum dapat berbuat secara maksimal, belum ada yang saya lakukan secara spektakuler, kecuali melanjutkan program-program sebelumnya sambil kemudian melakukan penataan ke arah yang lebih bagus. Harapan kita nanti insya Allah seperti nanti kita dengarkan dan tadi sudah disampaikan, bagaimana IAIN ini bisa diperhitungkan baik oleh kawan, oleh teman maupun pihak-pihak yang luar. Terutama nanti sekarang sedang ada penataan lingkungan. Insya Allah kalau lingkungan ini sudah tertata akan semakin cantik, diikuti lagi dengan penataan administrasi secara ke dalam, sehingga prestasi kemarin menjadi pengelola laporan keuangan terbaik satu di provinsi, terus kita pertahankan, kemudian juga nanti di pelaporan-pelaporan yang lainnya. Kita masih kurang di sini adalah pemenuhan eviden terkait dengan reformasi birokrasi, tapi kita sudah terus lakukan pemenuhan atas eviden yang dibutuhkan. Saya kira itu Bu Irma yang dapat saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Kakanwil. Ini tadi Pak Kakanwil sempat menyampaikan tentang akselerasi percepatan IAIN menuju UIN. Insya Allah Pak Kakanwil walaupun sudah agak jauh di sana bisa terus memberikan support untuk percepatan IAIN menuju UIN ini ya Pak Kakanwil. Ya, minimal doanya dari saya. Iya, baik. Setelah ini kita akan mendengarkan, alhamdulillah ada Pak Kiai ya dari Kalimantan Barat ini. Alhamdulillah sudah menjadi Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Walaupun tadi kita agak kaget juga mendengar bahwa Bapak ini mungkin tinggal 2 bulan untuk bertugas Bapak di sini. Iya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kesan-kesannya. Tiba kapan Pak di sini? Alhamdulillah kemarin bersama Pak Kakanwil menjadi pemandu saya. Saya nggak bisa hadir di sini kalau tidak Pak Kakanwil yang bawa saya. Walaupun lewat tengah malam jam 2 berangkat dari Jakarta, sampai ke sini sudah pagi, sudah jam 8. Dan saya memang agak kaget, memang biasanya Pontianak Jakarta tidak pernah malam. Dan mana-mana, tapi ini saya betul-betul saat ini bukan sekedar jihad, tapi saya mencoba untuk memperbanyak amal. Putaran kipas dari pesawat itu adalah bagian dari pahala demi pahala. Ya, itu saya pikir kemarin datang. Iya kemarin iya. Terus sampai di sini bagaimana Pak kesan-kesannya? Saya semula menganggap bahwa ini hutan belantara. Sebab saya tidak pernah tahu bagaimana karakter, bagaimana tipe dan bagaimana gaya style yang ada di sini.
Ternyata begitu saya nyampe, apa yang saya pikirkan jauh lebih baik fakta yang ada. Tadi rektornya begitu bersahabat familiar, kemudian pembantu rektor 1, 2, 3, para dekan, pembantu dekan, kemudian kepala lembaga dan terutama keuangan, kemudian di biro-biro dari Kabak. Subhanallah, bersahabat dan seluruhnya menyambut dengan hangat. Luar biasa. Maka wajarlah kalau Gorontalo itu disebut dengan kota Serambi Madinah. Orang-orangnya seperti yang ada di Madinah sana. Ini para sahabat Rasulullah. Saya bahagia di sini. Alhamdulillah. Iya. Saya dengar Bapak itu ada ini juga channel YouTube ya Pak. Alhamdulillah. Juga, ya? Saya belajar untuk masuk ke dunia yang bukan dunia saya sebenarnya. Iya. Dunia YouTube itu bukan dunia saya, itu adalah dunia para netizen. Tapi saya bagian netizen, maka juga termasuk dunia saya. Nah, insya Allah ada YouTube saya namanya Sahrul Yadi Point, dan alhamdulillah sudah begitu mulai followernya cukup banyak. Oleh karena itu kepada siapapun jangan pernah melewati SYP. Kalau tidak, saya khawatir nanti di akhirat tidak bertemu saya. Maka harus tonton itu. Jangan tonton, subscribe, komen, like gitu dan komen. Iya, like, dan insya Allah, subscribe. Siapa yang peduli dengan YouTube saya, maka hidupnya akan bahagia dan matinya juga akan selamat. Konsentrasinya di moderasi beragama. Dan konsentrasi saya dakwah dan moderasi beragama. Mungkin siapa yang kepingin mau mengambil materi walaupun sederhana, tetapi kalau itu diresapi dan dikembangkan, maka insya Allah tentang moderasi beragama, kemudian pointer-pointer dakwah bisa untuk tahap permula. Dan kalau yang sudah ahli dakwah itu menjadi bagian untuk menambah wawasan saja. Saya yang duluan mengambil di sini. Terima kasih Pak Kakanil. Kalau sudah Pak Kakanil mengambil, apalagi para kabak dan kabit. Kecuali lah kalau pembimas ya. Iya. Jadi teman-teman pemirsa yang mungkin butuh referensi untuk moderasi beragama ya, bisa kita buka channelnya SYP, Sahrul Yadi Point. Iya, Sahrul Yadi Point. Ya, insya Allah. Ya, Pak Kiai, ini sekarang bertugas di sini kan di Gorontalo. Kira-kira dari Kalimantan itu sudah ada waktu selesai pelantikan itu sudah terbesit dalam pikiran Bapak kira-kira program 100 hari mungkin atau selama 2 bulan mungkin di sini bertugas, ada apa-apa yang bisa di ini Pak? Iya, mungkin ini program mingguan saja. Karena memang kalau saya klasifikasi waktu tinggal tersisa hitung mingguan saja. Karena apa, setidaknya kan dari November Desember saja yang bisa aktif. Dan setelah itu saya mau aktif, cuma negara tidak mau mengaktifkan saya. Oleh karena itu program saya akan terpaku dan meneruskan program Pak Muhajirin, dan saya berkeyakinan program dia amat baik. Maka saya pada saat bisa sambut tadi saya katakan, koma dan titik pun mungkin saya sulit untuk mengubahnya. Karena situasi dan kondisi waktu yang membuat saya tidak bisa mengubahnya. Dan insya Allah saya berkeyakinan program Pak Biro yang lama sekarang menjadi Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat itu sudah relevan, sudah adaptif dengan keinginan dan kemauan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Iya, insya Allah walaupun tinggal 2 bulan ya Pak berada di sini, Bapak bisa mewujudkan ya selama ini transformasi IAIN menuju UIN itu bisa terwujud mungkin insya Allah mudah-mudahan. Jangan sampai mudah-mudahan kita tidak terpaku waktu, mau cepat atau lambat, tapi efektivitas dan efisiensi waktu itu yang paling penting. Benar, itu yang paling mungkin bisa saja 1 hari dengan 1 jam, lebih baik 1 jam daripada 1 hari. Tapi bukan menyinggung Bapak, tidak. Ini bisa saja. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Iya, baik. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan, ternyata Gorontalo ini dari sisi kotanya luar biasa. Pertama, dia kota dikenal dengan kota Serambi Madinah. Yang kedua, kotanya mayoritas muslim hampir 100%. Ini luar biasa. Dan ketiga, ternyata orang Manado ini, orang Gorontalo ini, yang saya berpikir ini ke orang timur kalau begini-begini, ternyata apa yang saya pikirkan faktanya berbeda, lemah lembut, semuanya baik-baik. Jadi saya kepingin sekali kalau bisa negara sambung saya 5 tahun lagi untuk di sini. Tadi sudah diajak ke
Lima tadi Pak ya, melihat dari atas Iya, ya Pak. Ya, Gorontalo. Ya, dan saya akan bikin beberapa konten di sini dan ingin mengiklankan Gorontalo. Bahwa Gorontalo adalah sebuah provinsi yang kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat jangan sampai lewati. Ada waktu harus ke Gorontalo, membuktikan Gorontalo hebat. Iya, luar biasa. Oke. Iya. Oke Pak, demikian. Yes, demikian saya. Iya. Baik, para pemirsa, demikian tadi kita telah berada beberapa menit ke depan berbincang bersama dengan Bapak Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI selaku Kepala Biro yang lama di Yayan Sultan Amai Gorontalo, dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syahrul Yadi MSI selaku Kepala Biro YIN Sultan Amai Gorontalo yang baru. Kami atas nama seluruh Sivitas Akademika YIN Sultan Amai Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih dan selamat bertugas, sehat dan sukses selalu Bapak Kakanwil di tempat yang baru, di tempat tugas yang baru, dan selamat datang Bapak Kepala Biro yang baru, insya Allah betah di sini walaupun hanya 2 bulan seperti apa yang telah kita dengarkan tadi Pak, insya Allah. Demikian podcast kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan berjumpa lagi di momen yang lain. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan podcast Humasa. Jangan lupa para pemirsa untuk memberikan like, komen, dan subscribe seluruh kegiatan di podcast Humasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.